warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi peer teaching pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Unhas Jember. Semoga video kali ini dapat membawa manfaat dan juga meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Sivitas Akademika Unhas Jember karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan video peer teaching ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau nanti sampai kepada kita semua. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya pengen absen dulu siapa yang sudah hadir atau yang tidak hadir hari ini. Abdul Kafi Munajat bisa angkat tangan saja. Abdul Kafi Munajat. Oke. Alvan Santoso. Aini Zakia. Hadir Ibu. Oke. Fitratul Insia. Oke. Nadiful Qulub. Hadir Bu. Ni'amullah. Oke. Rizka Dwi Aryani. Rosidi Amri. Dan terakhir Sri Winarni. Hadir Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang fikih muamalah, yaitu lembaga keuangan berbasis syariah. Di antaranya asuransi, bank, dan koperasi syariah. Sebelumnya kita telah belajar tentang bab menghindari akhlak madmumah, yaitu berfoya-foya, takabur, riya, dan hasad. Nah, seseorang yang berfoya-foya, takabur, dan riya cenderung pengen dipuji orang atas mahalnya pakaian, mahalnya kendaraan, dan mahalnya perhiasan yang dimilikinya. Pengen dipuji juga perilakunya karena telah melakukan kebaikan kepada orang lain. Orang yang pengen mendapat pujian biasanya melakukan segala cara untuk mendukung hal tersebut. Misal dengan hutang kepada rentenir untuk membeli kendaraan bagus, padahal sudah tahu di dalamnya ada unsur riba. Bukan begitu anak-anak? Bukankah begitu anak-anak? Benar Bu. Nah, makanya di bab kali ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan berbasis syariah. Jadi bagaimana syarat dan prinsip-prinsip di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, sebelumnya Ibu tanya, apakah kalian tahu tentang pinjaman online? Tahu Ibu. Enggak tahu. Nah, bagaimana? Coba Pinjol, yang tahu. Bu, pinjol. Mas Alvan, bagaimana? Pinjaman online itu kita pinjam dengan menggunakan aplikasi. Terus kita pinjam. Nah, biasanya itu juga ada unsur ribanya karena membayarnya juga lebih dari yang kita hutang. Kemudian, apakah ada yang pernah tahu orang yang rumah atau asetnya disita karena tidak mampu membayar cicilan bank? Tahu Bu, tahu. Tahu Bu, ada itunya kertasnya di pagere. Oh gitu. Oh ya, anak-anak ternyata pengetahuannya sudah luas ya, sudah bisa meneliti, memahami apa yang terjadi di sekitar kalian. Atau ada debt collector yang melakukan jabil kendaraan di tengah jalan. Mas Kafi, pernah?
Pernah, Bu, Bu. maksudnya pernah melihat? Iya, tetangga saya waktu itu kan kondangan. Tiba-tiba sepedanya diminta sama orang. Nah, begitu Katanya nak. dijabel. Nggih. Nah, begitu orang-orang yang terjebak dalam sistem keuangan non syariah. Jadi kita sebagai konsumen banyak mengalami kerugian, tidak berbagi manfaat antara peminjam dan yang meminjami. Nah, kali ini bab ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Di sini agar siswa mampu menganalisis implementasi fikih muamalah dan mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah, mampu meyakini ketentuan fikih muamalah, dan mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Sebelum saya lanjut, Ibu Guru pengen tahu kemampuan awal kalian tentang lembaga keuangan syariah. Di situ Ibu di grup WA sudah share link dan silakan kalian menjawab satu persatu. Sudah ada linknya nggih? Sudah bisa dibuka nggih? Ya, Bu. Nah, nggih. Silakan dijawab, nanti Ibu lihat jawabannya. Sekarang perhatikan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Agus. Nggih. Nah, lembaga keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Harus sesuai dengan aturan Islam seperti dilarang riba, dilarang ada unsur perjudian, juga dilarang ada spekulasi atau sesuatu hal yang tidak bisa kita tebak. Kemudian prinsip-prinsip dasar keuangan syariah harus berprinsip keadilan, transparan, memperoleh keuntungan bersama, ada tanggung jawab sosialnya. Kemudian produk dan layanan dari lembaga keuangan berbasis syariah yaitu pembiayaannya tanpa bunga seperti murabahah, ijaroh, dan mudorobah. Depositonya simpanan yang diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Untuk produk asuransinya sesuai dengan prinsip syariah seperti takaful. Keunggulan lembaga keuangan syariah itu etikanya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang mempromosikan keadilan, transparan, dan tanggung jawab. Berbasis keseimbangan, membantu menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial. Kemudian keunggulan lainnya yaitu menawarkan solusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, ini yang pertama itu kita membahas asuransi syariah. Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti tolong-menolong dan saling melindungi. Kalau di bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, judi, dan spekulasi. Di koperasi syariah adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan keuntungan bersama. Nah, dari materi ini selanjutnya Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan jawaban anak-anak tadi di link yang sudah Ibu share melalui Mentimeter tadi. Paham anak-anak? Dari sini bisa dipahami nggih alur pembelajaran kita? Paham, Bu. Iya, Bu. Nggih. Nah, dari jawaban yang kalian kirim ke Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok A yaitu Pak Nadif, Bu Fitroh, Pak Alfan, dan Pak Kafi. Belajar atau mempelajari tentang jenis produk asuransi syariah,
akad yang digunakan dalam bank syariah, dan kontribusi koperasi syariah terhadap perekonomian lokal. Kemudian produknya melakukan penelitian kecil tentang perkembangan terkini dalam dunia keuangan syariah, yaitu inovasi di sektor fintech syariah. Itu untuk kelompok A. Nanti presentasinya bisa diwakili oleh Pak Nadif. Saya jelaskan dulu tugas kelompok masing-masing. Untuk kelompok B, yaitu Bu Rizka dan Bu Aini, belajar tentang prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, kemudian fungsi dasar koperasi syariah. Bagian produknya untuk kelompok B, yaitu presentasi singkat dan laporan tentang perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Itu untuk kelompok B. Nanti presentasinya diwakili oleh Bu Rizka, singkat saja. Kemudian untuk kelompok C, yaitu Bu Sri, Mas Niam dan Mas Rosidi. Nah, ini nanti belajar lagi dengan saya untuk mengulang materi asuransi bank dan koperasi syariah. Tagihan produknya membuat ringkasan singkat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Guru. Nanti saya tanya kepada Bu Sri, kepada Sri, ya. Baik, mungkin presentasi kelompok dulu. Yang pertama dari kelompok A. Kelompok A diwakili oleh Pak Nadif, diwakili oleh Mas Nadif. Apakah sudah menemukan fintech syariah, Mas Nadif? Ya Bu, sudah Bu. Apa contohnya? Contohnya itu seperti e-wallet syariah. Oh, berarti anak-anak ini imajinasinya sudah mulai kemana-mana, sudah luas, sudah paham materinya. Kemudian untuk kelompok B, apakah sudah tahu perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional? Diwakili oleh Mbak Rizka. Sudah Bu. Kalau syariah itu punya prinsip tolong menolong. Kalau konvensional itu transfer resiko Bu. Baik, bagus. Untuk kelompok C, sudah paham apa itu syariah, Duk Sri? Transaksi berdasarkan fikih Islam, Bu. Bagus. Masing-masing kelompok sudah bisa memahami sesuai dengan petunjuk Ibu Guru. Nah, baik. Kita sudah mengetahui tentang apa itu konsep asuransi, bank, dan koperasi syariah, prinsip-prinsipnya, dan juga penerapannya. Terima kasih atas antusias kalian karena telah menyelesaikan tugas dengan baik. Semoga bermanfaat dan aplaus untuk kalian semua. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini bisa membawa manfaat barokah untuk kita semua. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari Ibu Guru. Jika ada pertanyaan nanti kita lanjut di WA group. Saya akhiri. Siap Bu Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di-upload dulu buat Bu Hidayatul Ummah. Yeay. Alhamdulillah, baik.